Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perjanjian Hudaybiyah. Setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah itu, di mana ternyata perjanjian tersebut membawa manfaat yang begitu banyak bagi umat Islam, terutama di dalam masalah perdamaian, sehingga Rasulullah di dalam melakukan kebijakan-kebijakannya beliau merasa tenang, tidak terganggu lagi, tidak khawatir. Maka dalam masa-masa damai tersebut beliau memanfaatkan untuk fokus dalam dakwah beliau. Karena Madinah saat itu sudah mayoritas muslim, artinya dakwah di Madinah sudah lebih minim. Yang lebih harus dimaksimalkan lagi adalah dakwah keluar Madinah. Sehingga Rasulullah mengirimkan surat-surat kepada para raja-raja yang menjadi atau yang sangat berpengaruh di dunia saat itu. Raja-raja yang mempunyai pasukan yang sangat besar dan sangat ditakuti atau dihormati di dunia saat itu. Jadi bukan hanya raja-raja Arab, tapi di dunia. Beliau berkirim surat diantaranya kepada Raja Hirqol atau Heraklius, Raja Romawi. Romawi itu posisinya kalau zaman sekarang seperti Amerika begitu. Kemudian juga kepada Raja Kisra, Raja Persia yang sekarang Iran. Itu juga kekuatan yang besar, atau Hirqol sama Kisra ini adalah dua kekuatan paling besar di dunia saat itu. Kemudian juga kepada Raja Muqawqis di Mesir. Kemudian juga kepada raja-raja yang ada di Arab, di Jazirah Arab, dengan harapan Islam bisa diterima atau sudah menyebar ke seluruh dunia. Ini juga menunjukkan bahwasanya agama Islam itu layak dan memang diperuntukkan oleh Allah untuk semua manusia, dimanapun dia berada, apapun bangsanya, apapun warna kulitnya, itu layak dan bisa untuk beragama Islam. Karena pada zaman modern ini banyak orang yang ngerasa dikira Islam itu hanya untuk orang Arab saja. Ini banyak disebutkan oleh para mu'alaf yang dari barat, dari Amerika, dari Eropa gitu itu. Mereka menganggap sebelum jadi muslim bahwasanya Islam itu hanya untuk orang Arab. Yang orang kulit putih menyangka bahwasanya Islam itu hanya untuk orang kulit hitam, bukan untuk kaum kulit putih.
Sehingga ketika mau masuk Islam itu bertanya, apa boleh orang kulit putih masuk Islam? Apa boleh orang Eropa masuk Islam? Karena memang agama Yahudi itu agama yang eksklusif, yang hanya untuk kalangan sendiri begitu. Nah, beda dengan Islam seluruh dunia. Dan saat sekarang ini maka orang bule, orang Amerika, orang Eropa manapun itu bisa menerima Islam dengan kondisi kehidupan mereka yang ada, itu bisa. Jadi Islam bukan hanya untuk Arab. Mungkin kalau dulu kita masih kecil menganggap sepertinya aneh itu kalau bukan orang Indonesia yang Islam, artinya ada orang Barat tapi kok Islam, itu kayak aneh. Itu sekarang sudah bukan hal yang aneh lagi. Ada bule tapi kok Muslim, itu dulu aneh, sekarang tidak lagi. Surat yang pertama dikirimkan kepada Raja Najasyi, raja dari Ethiopia. Kalau zaman itu namanya Habasyah. Najasyi itu adalah gelar dari raja. Kalau di Indonesia ya presiden. Kalau di Mesir zaman dulu, zamannya Nabi Musa, itu Fir'aun, punya nama-nama tersendiri. Raja Najasyi ini namanya Asamah bin Ajar. Dia sudah masuk Islam ketika hijrahnya para sahabat yang pertama ke Habasyah sebelum hijrah ke Madinah, yang kisahnya sudah kita kisahkan pada pertemuan yang dahulu, yaitu diislamkan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Namun keislamannya Najasyi tidak diikuti oleh rakyatnya, atau mungkin sebagian dari anak buahnya Najasyi, panglima-panglima atau rahib-rahibnya yang masuk Islam. Dan keislamannya tidak diketahui oleh orang-orang sekitarnya Najasyi. Ketika Najasyi ini mendapatkan surat tersebut betul-betul dimuliakan oleh Raja Najasyi. Suratnya Raja Najasyi ini ditemukan oleh seorang orientalis pada tahun 1940 Masehi. Jadi 5 tahun sebelum Indonesia merdeka itu. Orientalis itu adalah orang non-muslim yang belajar tentang Islam. Orang mungkin Kristen atau Yahudi yang mempelajari Islam. Itu banyak sekali. Meskipun dia tidak masuk Islam, tapi mempelajari Islam. Nah, namanya Dunlop. Dia menemukan sebuah surat teks di atas kulit hewan dari pedagang Suriah atau pedagang dari Syria atau Syam kalau zaman dulu. Nah, dia menemukan manuskrip tersebut, kemudian dia bawa ya manuskrip itu atau dipublikasikan di majalah Jam'iyah Al-Asyawiyah Al-Malakiyah tahun 1940, yang sekarang gambarnya sudah banyak di internet. Gambar surat Rasulullah kepada Raja Najasyi. Itu yang menemukan orang orientalis. Isi suratnya itu yang ditulis oleh Rasulullah, yang ditulis oleh Rasulullah memerintahkan, biasanya Ali bin Abi Thalib yang menulis suratnya, Rasul yang membacakannya, yaitu ya terjemahannya Bismillahirrahmanirrahim. Itu dimulai dengan Bismillah min Muhammad Rasulillah, dari Muhammad Rasulullah.
utusan Allah kepada Raja Najasyi, Raja Habasyah. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Jadi Rasulullah itu salamnya dalam surat-surat beliau kepada orang-orang non-muslim itu tidak dengan assalamualaikum, tapi dengan salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk gitu. Jadi yang didoakan itu orang lain gitu, yang mengikuti petunjuk, bukan yang sedang pegang surat gitu. Karena yang pegang surat bukan muslim. Jadi tidak assalamualaikum, tidak keselamatan untukmu, tapi keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Kemudian amma ba'du, aku memuji Allah padamu yang tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia, yang maha menguasai, maha suci, maha penyelamat, maha pemberi aman, dan maha pembeda. Aku bersaksi bahwa Isa adalah putra Maryam, ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung beliau menyenggol atau menyebutkan perkara yang paling esensi di dalam agama Nasrani, karena Raja Najasyi itu raja Nasrani yang posisi Nabi Isa itu sangat paling krusial, yaitu sebagai Tuhan. Tapi Rasul di sini menyebutkan, Nabi Muhammad langsung menyebutkan, aku bersaksi bahwa bahwa Isa adalah anak Maryam, ruh Allah dan firman-Nya yang diberikan kepada Maryam yang suci lagi perawan. Lalu ia hamil dan ruh dan tiupannya, dari ruh dan tiupannya, sebagaimana ia menciptakan Adam dengan tangannya. Di sini Rasulullah SAW mengambil hati Raja Najasyi dengan menyebutkan sesuatu pemahaman yang sama tentang Nabi Isa, yaitu bahwasanya Nabi Isa tidak mempunyai bapak. Karena Rasul menyebutkan bahwa sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam itu juga diciptakan tanpa bapak, langsung menjadi manusia. Bahkan lebih sulit lagi begitu kalau Nabi Adam, karena tanpa bapak, tanpa ibu. Kalau Nabi Isa ada ibu gitu. Makanya Rasul menyebutkan hamil. Nah, kemudian aku mengajakmu kepada Allah yang Esa, itu yang Esa, tidak tiga, yang tidak ada sekutu baginya, mematuhi dengan ketaatan kepadanya dan untuk mengikutiku dan mempercayai apa yang aku bawa. Jadi tegas surat Rasulullah itu. Aku Rasulullah, aku mengajakmu dan para pasukanmu kepada Allah yang maha perkasa, lagi maha tinggi. Aku telah menyampaikan pesan dan memberi nasihat, maka terimalah nasihatku. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Salamun ala man ittaba'al huda. Kemudian ditulis surat oleh Rasulullah Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Wahai ahli kitab, mari kita menuju satu kalimat yang sama, bainana wa bainakum, di antara kita dan di antara kalian, yaitu kalimatnya yang sama, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Kita tidak menyembah kecuali menyembah Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu pun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah.
fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang muslim. Jadi diajak oleh Rasulullah untuk berseru kepada satu kalimat yang sama, yaitu la ilaha illallah. Intinya itu. Kemudian oleh Raja Najasyi surat tadi itu dicium, ya, dicium lalu ditempelkan di jidatnya gitu ya, dicium terus ditempelkan di jidatnya. Artinya dihormati betul, menghormati betul surat Rasulullah. Dan ini Najasyi kemudian wallahu alam ya, apakah saat itu sudah masuk Islam atau sudah masuk Islam sejak hijrahnya para sahabat yang pertama melalui Ja'far bin Abi Thalib. Tapi yang jelas nanti Raja Najasyi ini ketika meninggal dunia pada tahun 9 Hijrah. Ya, jadi kira-kira 2 tahun setelah surat-surat ini dikirim atau menerima surat dari Rasulullah ini, Najasyi meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia itu Rasulullah ya di Madinah. Tapi Rasulullah tahu kalau Raja Najasyi meninggal dunia. Yang memberitahu siapa? Tidak ada WA, tidak ada berita, tidak ada surat kabar, tidak ada TV, ya malaikat Jibril. Diberitahu bahwasanya hari itu Raja Najasyi meninggal dunia. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk sholat gaib, untuk mensolatkan saudaranya. Katanya Rasulullah, solatkan saudaramu Raja Najasyi. Jadi sudah Islam berarti, bahkan ditegaskan sendiri oleh Rasulullah dengan disuruh sholat gaib. Yang disolati gaib itu hanya orang Islam. Jadi Raja Najasyi tersebut masuk Islam. Dan itulah satu-satunya sholat gaib yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan bahkan para sahabat pun setelah itu juga tidak ada yang sholat gaib lagi. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, raja surat-surat Rasulullah kepada para raja-raja itu selalu diberi awalan dengan salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Tidak dengan assalamualaikum, karena mereka masih kafir. Pernah kadang-kadang karena salam kepada orang kafir itu tidak boleh. Assalamualaikum tidak boleh, karena itu mendoakan keselamatan untuk akhirat mereka. Tapi kalau ada orang kafir yang salam kepada kita, maka ada pendapat dijawab dengan waalaikumsalam, ada yang dijawab dengan waalaikum saja, untukmu keselamatan juga, atau ya untukmu juga, begitu. Ini adalah masalah fikih saja, perbedaan pendapat. Pernah Rasulullah SAW ketika bareng sama Aisyah radhiyallahu anha berjalan, kemudian ada orang kafir yang mempermainkan salam, assalamualaikum, itu yang kedengarannya assalamualaikum, padahal assalamualaikum. Assam itu artinya racun, racun untukmu atau kematian untukmu, itu bukan keselamatan untukmu, tapi kematian untukmu. Itu orang Yahudi yang memberi salam semacam itu, sehingga kemudian Aisyah radhiyallahu anha marah. Wa'alaikassalam wa la'nah, katanya Aisyah, dan untukmu pula racun sama kelaknatan dari Allah gitu. Namun dilarang oleh Rasulullah SAW
untuk tidak menjawab dengan jawaban yang semacam itu. Tapi beliau menyuruh menjawab dengan wa'alaika gitu. Kalau misalkan salamnya dibuat main-main untuk penghinaan begitu, maka wa'alaika atau wa'alaikum ya untukmu juga gitu. Racun untukmu ya untukmu juga gitu. Nah, inilah satu surat kepada Raja Najasyi. Masih ada beberapa surat-surat yang lainnya yang dikirimkan kepada raja-raja yang lain pula. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.